Halo, balik lagi di channel Kode 187. Sebelum kita mulai, duduk yang nyaman, siapin minuman. Karena apa yang bakal gue ceritain hari ini bukan sekedar kisah yang serem, tapi tragedi nyata yang pernah bikin heboh satu Indonesia. Kasus ini itu terjadi di Nias, Sumatera Utara, dan semuanya berawal dari COD tokek dengan harga 500 juta rupiah. Iya, kalian nggak salah denger kok. Tokek harga 500 juta COD. Tapi, ujung-ujungnya 3 orang tewas mengenaskan. Kepala dipenggal, dan konon dipakai buat ritual jimat. Yang bikin makin ngenes nih, ada satu bocah yang berusia 16 tahun yang harus ikut terseret dan malah divonis hukuman mati. Padahal, dia cuma saksi yang nggak tahu apa-apa. Oke, kita mulai dari awal. Kisah ini berpusat pada David Yusman Bua yang biasa dipanggil dengan sebutan Ucok. Ucok adalah anak muda dari Nias dengan latar belakang ekonomi yang sederhana. Ia putus sekolah sejak SD dan memutuskan merantau di Kabupaten Karo. Di sana, ia bekerja di kebun sayur milik juragan yang baik hati yang bernama Kolimarus Zega atau dipanggil dengan Pak Zega. Karena kebaikan Pak Zega ini, Ucok bahkan diizinkan tinggal di rumahnya. Selain mengurus kebun, Pak Zega juga punya bisnis sampingan yang menjanjikan, yaitu jual beli tokek. Bagi sebagian masyarakat di sana, tokek dengan ukuran tertentu dipercaya punya khasiat pengobatan atau bahkan mendatangkan keberuntungan, sehingga harganya bisa tembus ratusan juta, bahkan hingga miliaran rupiah. Pada Maret 2012, datanglah rekan bisnis Pak Zega, yaitu pasangan Jimmy dan Rugun. Mereka sedang mencari tokek yang berukuran jumbo. Ibu Rugun iseng bertanya kepada Ucok, apakah di kampungnya di daerah Nias ada yang menjual tokek dengan ukuran besar. Ucok yang lugu pun mencoba menghubungi abang iparnya yang berada di Nias, yang bernama Rusula. Rusula langsung menyambut tawaran ini dengan antusias. Ia mengklaim punya tokek yang sangat jumbo dan langka. Awalnya ditawarkan seharga 2 miliar. Setelah melalui tawar-menawar yang alot, akhirnya mereka mencapai kesepakatan harga di 500 juta. Dengan cash dan kemudian, Rusula meminta Pak Zega dan rombongan langsung datang ke Nias untuk melakukan transaksi COD dan melihat tokeknya secara langsung. Tanpa ada sedikit pun rasa curiga, Pak Zega, Jimmy, dan Rugun setuju untuk terbang ke daerah Nias. Tak lama setelah kesepakatan, Ucok pulang kampung lebih dulu karena bapaknya sedang sakit keras. Kemudian, pada tanggal 23 April 2012, Pak Zega dan kedua temannya tiba di Bandara Pinaka Nias, membawa uang tunai senilai 500 juta rupiah. Pak Zega langsung menghubungi Rusula untuk dijemput di bandara. Tapi Rusula ini tidak menjemput sendiri. Ia malah menyuruh Ucok, yang baru saja pulang kampung, untuk menjemput rombongan bosnya. Di sisi lain, di rumahnya di desa Gunung Tua, Rusula sama sekali tidak menyiapkan tokek. Ia justru sedang merencanakan kejahatan yang paling keji dengan 4 temannya. Amah Pastihia, Amah Fandia, Amosihia, dan Jenny. Rencana mereka pun fix merampas uang 500 juta itu dan menghabisi Pak Zega, Jimmy, dan Rugun. Dan yang lebih gila lagi, mereka berencana memenggal kepala ketiga korban untuk dijadikan tumbal ritual. Di bandara, rombongan Pak Zega kemudian menyewa mobil. Sementara Ucok memandu jalan dengan menggunakan motor. Setibanya di tengah perjalanan menuju rumah Rusula, mobil mereka terpaksa berhenti karena jalanannya mengecil dan tidak bisa dilalui lagi. Ucok lalu menghubungi Rusula lagi. Mereka meminta dijemput menggunakan motor. Inilah yang membuat korban masuk ke perangkap sempurna. Malam itu, Pak Zega dan rombongan menginap di rumah Rusula tanpa curiga. Kemudian pada pagi harinya, Rusula mengajak mereka ke kebun temannya untuk melihat tokek. Mereka naik motor termasuk Ucok ikut mengantar. Saat rombongan memasuki area perkebunan yang sepi, boom! 4 pelaku yang sudah bersembunyi langsung mencegat mereka. Tanpa adanya peringatan, Rusula dan kawan-kawan langsung menebas Pak Zega, Jimmy, dan Rugun
hingga tewas seketika di tempat. Ucok yang hanya berniat mengantar hanya bisa menyaksikan pembantaian itu dengan shock berat. Ia sama sekali tidak tahu tentang rencana pembunuhan ini. Setelah semua korban tewas, para pelaku langsung menggeledah tubuh mereka mencari uang 500 juta. Tetapi plot twistnya ya, uang tunai yang mereka temukan ternyata hanya berjumlah 7 juta rupiah. Rupanya, para korban tidak membawa uang sebanyak itu dalam bentuk tunai. Walaupun kecewa, uang 7 juta itu tetap dibagi rata. Rusula dan timnya masing-masing mendapatkan 1,2 juta rupiah. Ucok, si saksi yang ketakutan itu, hanya diberi uang 1 juta rupiah sebagai uang tutup mulut. Ucok pun terpaksa menerima dan mengikuti perintah mereka. Setelah perampokan berdarah itu, tubuh korban langsung dibuang ke jurang pinggir sungai di perkebunan tersebut. Namun, kengeriannya tidak berhenti di situ. Pada malam berikutnya, saat suasana benar-benar sepi, Rusula dan keempat temannya kembali ke jurang itu. Mereka melakukan aksi yang paling biadab, memisahkan kepala dari ketiga tubuh korban. Tubuh tanpa kepala itu lalu mereka bakar menggunakan minyak tanah. Dari sisa-sisa bakaran dikuburkan di jurang tersebut. Sementara itu, kepala Pak Zike, Jimmy, dan Rugun dibawa pulang dalam kantong plastik yang berwarna hitam untuk dijadikan tumbal ritual sesuai dengan rencana gila mereka. Hingga kini, tujuan pasti ritual dan prosesnya masih diselimuti oleh misteri. Setelah kejadian itu, Ucok yang trauma dan kehilangan bosnya melarikan diri dan merantau ke Riau. Keluarga korban yang panik lantas melaporkan hilangnya ketiga orang itu. Karena tahu Ucok adalah orang yang terakhir menjadi penghubung di Nias, polisi mulai mencurigainya. Polisi kemudian melacak ponsel Ucok dan berhasil menemukannya di daerah Riau. Pada September 2012, Ucok ditangkap oleh polisi. Dalam interogasi, Ucok bercerita jujur tentang semua yang dia lihat dan akui bahwa Rusula adalah pelakunya. Berbekal informasi itu, Rusula berhasil ditangkap setelah sempat melarikan diri lewat atap rumahnya. Rusula akhirnya mengakui semua kejahatannya, termasuk keempat temannya dan lokasi pembuangan jasadnya. Polisi kemudian menemukan jasad korban, tetapi hanya tinggal tulang belulang tanpa kepala, yang dikonfirmasi Rusula untuk diambil ritual, dan 4 pelaku yang lain kabur dan menghilang sampai saat ini. Meskipun Ucok telah jujur, ia justru mengalami ketidakadilan. Penyidik tidak percaya pengakuannya dan memaksa Ucok mengakui ikut merencanakan kejahatan itu. Parahnya lagi, karena Ucok tidak punya KTP, ia tidak bisa membuktikan usianya yang masih 16 tahun. Oknum penyidik memanipulasi BAP dan memaksanya mengaku berusia 19 tahun agar kasusnya tidak perlu diurus sebagai kasus anak di bawah umur. Akibatnya, di persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Ucok dan Rusula sama-sama dianggap pelaku utama. Keduanya dijatuhi hukuman mati. Ucok, yang sebenarnya masih bocil dan cuma sebagai saksi mata, divonis sama dengan otak kejahatan tersebut. Terkejut dan putus asa, Ucok menjalani masa hukuman mati di lapas Nusa Kambangan. Di sanalah titik balik kehidupannya kembali. Ucok curhat pada pendetanya, yang kemudian kaget saat mengetahui Ucok dihukum mati padahal masih berusia 16 tahun. Kebetulan, saat itu ada tim kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, yang sedang berada di Nusa Kambangan. Pendeta itu menyampaikan kisah Ucok dan tim kontras pun langsung bergerak saat itu juga. Mereka tahu, secara hukum, anak di bawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Kontras segera mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasus Ucok ini. Karena Ucok tidak punya dokumen yang sah, Kontras meminta dilakukan pemeriksaan forensik untuk membuktikan usianya. Melalui pemeriksaan gigi, terbukti bahwa Ucok memang masih berusia 16 tahun saat kejadian itu. Bukti ini menjadi dasar yang kuat. Kontras juga mengungkap banyak kejanggalan dalam penyelidikan ini. Tidak adanya bantuan hukum yang semestinya, pemaksaan pengakuan, dan manipulasi usia. Akhirnya,
keadilan berpihak kepada Ucok. Pada Januari 2017, Mahkamah Agung membatalkan vonis hukuman mati Ucok. Kemudian, hukumannya disesuaikan dengan usianya sebagai anak dan diringankan menjadi 5 tahun. Tepatnya, pada 17 Agustus 2017, Ucok dibebaskan setelah menjalani masa hukuman tersebut. Ia pun kembali ke kampung halaman dan berkumpul dengan keluarganya. Berkat bantuan Kontras. Kisah Ucok ini memang berakhir bahagia, tetapi kasus ini belum benar-benar tuntas. Rusula yang sudah dihukum, namun keempat temannya yang ikut mengeksekusi dan ikut terlibat ritual, yakni Ama Pastihia, Ama Fandia, Ama Sihia, dan Jeni, sampai sekarang masih berstatus DPO. Mereka masih bebas berkeliaran. Keadilan untuk keluarga Pak Zika, Jimmy, dan Rugun belum sepenuhnya didapatkan. Pelajaran yang paling penting harus kita ambil dari kasus ini, buat kalian yang sering melakukan transaksi dalam jumlah besar, apalagi COD secara cash, tolong lebih berhati-hati dalam memilih lokasi transaksi. Dan yang terpenting, jangan biarkan orang lain tahu nominal uang besar yang kalian bawa. Kasus Toga ini membuktikan betapa berbahayanya informasi finansial yang bocor dan berakhir kepada petaka. Jadikan kasus ini pembelajaran supaya kejahatan keji seperti ini tidak terulang lagi.